Pemirsa, meski pandemi COVID-19 belum berakhir, warga cukup antusias untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun ini. Pernak-pernik bertema nasionalisme mulai menghiasi jalanan dan perkampungan. Tak mau melewatkan kesempatan, sejumlah pedagang musiman souvenir khas Hari Kemerdekaan juga kian menjamur di berbagai daerah. Menyambut peringatan Hari Kemerdekaan kali ini, kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Vito Erlangga dan juru kamera Dipo Andi Muharram. Halo pemirsa Vloganza, apa kabar? Tahun ini warga negara Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Tahun ini merupakan tahun ketiga kita merayakan Hari Kemerdekaan di tengah pandemi COVID-19. Selain upacara bendera, di setiap daerah di Indonesia punya cara masing-masing untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik di perkampungan hingga perkotaan, kemeriahan nampak dari antusiasme masyarakat untuk mengecat kampung halaman mereka, mengibarkan bendera, dan sejumlah aktivitas positif lainnya. Dan tentunya yang paling khas di Indonesia adalah lomba-lomba yang membangkitkan semangat gotong royong dan nasionalisme. Lantas sejak kapan gegap gempita perayaan Hari Kemerdekaan itu ada? Ayo kita cari tahu bersama. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah berada di wilayah Bintaro, Jakarta Selatan. Nah, di sini saya akan menemui salah satu sejarawan yang kalau kita bilang ini merupakan sejarawan senior yang mengalami hampir semua masa dari Presiden Soekarno hingga saat ini. Kita akan tanya kepada beliau, siapa lagi kalau bukan Babeh Ridwan Saidi. Nah, ini kita sudah ada di depan rumah Babeh Ridwan Saidi dan kita akan langsung aja kita temuin beliau di rumah. Assalamualaikum, Babeh Ridwan Saidi. Nah, Beh, ini kan kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, Beh. Beh, sebenarnya yang bedain antara Hari Kemerdekaan atau perayaan Hari Kemerdekaan di luar negeri dengan Indonesia itu khasnya apa sih, Beh, sebenarnya? Kalau di Indonesia ya, itu jadi pesta rakyat. Kemerdekaan itu di mana-mana di seluruh Indonesia. Itu mulainya dari tahun 1950-an ketika ibu kota berpindah lagi ke Jakarta dari Yogyakarta. Nah, di situ kalau menjelang Hari Kemerdekaan itu sepanjang Ciliwung ada penerangan lampu malam hari. Dan orang sudah berjalan-jalan di sepanjang Ciliwung, Jalan Juanda, juga Ciliwung, Jalan Gajah Mada Hayamuruk. Sedangkan siangnya di kampung-kampung itu banyak perlombaan. Antara lain yang paling disukai adalah Panjat Pinang. Itu udah dari dulu ya, Beh, ya, Udah Panjat dari Pinang dulu. ya? Iya, Panjat Pinang itu tradisi Americana. Sedangkan dia saja migrasi kemari 3.000 tahun yang lalu. Lalu kemudian setelah Panjat Pinang lari karung. Oh, balap karung ya, Balap Beh, ya? karung. Setelah balap karung, lomba makan kerupuk. Lomba makan kerupuk, lantas lomba lari dengan sendok membawa kelereng ya, di mulut. Dan lalu tarik tambang juga dilombakan. Itu memang sudah dicanangkan oleh pemerintah atau memang dulu tuh memang masyarakat secara sadar, spontan, tanpa diminta itu memang sudah. Ini kan sampai ke desa-desa, bahkan nggak cuma di kota ya, Beh, ya? Di seluruh Indonesia itu hampir sama, Beh. Iya, itu spontan, masyarakat tidak ada instruksi. Masyarakat menggelar, kemudian saling mencontoh gitu ya kan. Jadi meluas, jadi tidak ada sosialisasi dari pemerintah soal ini. Sebenarnya makna dari lomba-lomba tersebut apa sih, Beh? Oh, itu lomba-lomba itu maknanya kembali kepada kepribadian ya kan. Artinya kembali kepada asal lingkungan hidup kita ya kan, ya kelereng ada, goni atau karung ada,
lalu Panjat Pinang itu lebih tua lagi usianya, kembali kepada akar peradaban Indonesia. Babeh, menurut Babeh sendiri, makna perayaan kemerdekaan Indonesia, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa menurut Babeh? Iya, sebenarnya semangat kemerdekaan itu lebih mengatasi ketakutan akan COVID ya. Bukan dia nggak aware dengan bahaya pandemi itu, tetapi semangat kemerdekaan itu tinggi nilainya di Indonesia. Kalau di Jakarta, Beh, itu dulu paling khas gitu kalau misalnya mau hari kemerdekaan itu apa sih, Beh, sebenarnya kalau di Jakarta sendiri, Di masyarakat Jakarta, Betawi? yang paling khas itu taptu, artinya pemasangan obor kalau malam kemerdekaan. Oh, jadi obor dipasang di depan rumah ya, Dan ada lagi dia memasang kaca-kaca atau gerbang. Memasang kaca-kaca atau gerbang itu patungan se-RT lah. Di lorong-lorong masuk itu ada gerbang atau kaca-kaca dalam bahasa Betawinya. Pesan untuk generasi muda, Beh, di kemerdekaan ini, Beh? Yang paling pokok ya adalah kita tetap memperteguh rasa nasionalisme kita, rasa kecintaan kita kepada tanah air, dan tingkatkan kecerdasan. Pemirsa, adanya perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga berdampak positif bagi perkembangan UMKM, khususnya para pelaku usaha kecil seperti penjahit, kemudian penjual bendera merah putih, dan berbagai pernak-pernik aksesoris 17-an lainnya. Pak Weni, kalau boleh tahu ini memang sudah berjualan sejak kapan, Pak, pernak-pernik 17-an ini? Sejak tahun berapa ya, lupa. Tapi ya udah puluhan tahun lah. Udah puluhan tahun ya, Pak ya. Berarti ini kalau jualan tuh kalau menjelang, ini kan udah bentar lagi udah mau Agustusan ya, Pak, istilahnya ya. Ini penjualan gimana, Pak, untuk omsetnya dan lain sebagainya? Kalau tahun ini meningkat tajam ya. Meningkat tajam. Banyak yang beli karena pandemi 2 tahun tidak ada acara. Oh, Jadi berarti kalau dibandingkan sama 2 tahun sebelumnya gimana, Pak? jauh banget. Sekarang ramai banget hari ini. Tahun ini. Meningkat berapa persen? 50 apa 70? 100%. 100% ya, Pak ya. Oke. Pak, biasanya nih kalau mau 17-an nih, yang paling dicari sama masyarakat itu apa sih, Pak, biasanya di sini? Kalau jauh-jauh hari itu background, seperti itu umbul-umbul. Dan kalau sudah mendesak pernak-pernik. Oh, berarti umbul-umbul, terus bendera gitu ya, Pak ya? Itu jauh-jauh hari biasanya, tanggal sebelum Agustus kadang-kadang. Oke. Pak, kalau harga sendiri ini kisarannya berapa, Pak, kalau di sini? Paling murah yang kayak stempelan stiker itu bisa 1.000 perak. 1.000 perak Ada ya? yang sampai kayak kaos bisa 50.000. Oh. Topi juga 30.000. Tapi rata-rata ini memang jualannya memang partai besar atau juga orang-orang yang misalnya beli satuan juga boleh, Boleh, Pak? beli satuan boleh. Beli satuan juga yang boleh. eteng juga boleh. Mas Diki, ini memang udah lama jualan pernak-pernik 17-an nih, Mas? Alhamdulillah lumayan lah, lumayan lama. Udah lumayan lama ya, Mas. Ini kan udah bulan Agustus nih, Iya. Mas. Kalau dilihat nih omset sekarang ini penjualan gimana, Mas? Udah rame? Alhamdulillah udah ramai, udah stabil lagi. Udah stabil lagi. Emang kalau misalnya dibandingkan dengan 2 tahun kemarin kan sempat pandemi tuh, Mas. Ya, Kalau dibandingin dengan tahun ini seperti apa, Mas? beda jauh lah, bagusan tahun yang sekarang. Yang Oh, tahun-tahun kemarin. berarti ini omset meningkat ya, Mas Omset ya? udah Berapa meningkat. persen, Mas? Kira-kira 70 apa 80? 70%-an udah naik. 70 sampai 80 persenan. Iya, 70 sampai Mas, kalau boleh tahu, ini biasanya yang paling dicari oleh masyarakat untuk event 17-an nih apa aja sih, Mas? Umbul-umbul sama background. Umbul-umbul sama background. betron gitu ya, sama pernak-pernik juga ya, Mas ya? Namanya juga aksesoris juga ya. Mas, kalau boleh tahu, ini di sini memang jual eceran atau partai besar aja, Mas, kalau? Eceran bisa, partai besar bisa. Oh, oke. Berarti kalau mau beli eceran juga diperbolehkan di sini ya, Eceran Mas ya. Mas, biasanya kalau keuntungannya per hari ini berapa, Mas, kalau boleh tahu? Bisa omsetnya berapa gitu? Omsetnya kisaran ya nyampe lah 5 juta, 10 juta. Itu per hari ya, Mas itu ya? per hari. Per hari. Dan Ya. itu memang ini jualannya cuma kalau misal Agustus doang atau Agustus juga itu yang terakhir 17 sih biasanya. terakhir tanggal 17 Tanggal 17, Agustus? ya. Oke. Nanti setelah itu baru Baru kembali ke kembali pekerjaan ke pekerjaan selanjutnya. selanjutnya. Oke.
Bagaimanapun cara kita merayakan hari kemerdekaan, momen merayakan hari kemerdekaan adalah untuk mengingat jasa para pahlawan kita dalam mengusir penjajah. Momen kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai penyerahan kedaulatan saja, akan tetapi juga harus diiringi kesadaran masyarakatnya untuk taat kepada hukum serta aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan bersama. Memeriahkan hari kemerdekaan juga menjadi sarana untuk merajut keanekaragaman dan memperkokoh kerukunan antar anak bangsa dalam satu bingkai persatuan Indonesia. Bersama juru kamera Dipo Andi Muharom, saya Vito Erlangga, selamat merayakan Hari Kemerdekaan. Merdeka!